Film diawali dengan sebuah acara grand opening proyek terowongan bawah laut di Hong Kong yang juga turut dihadiri oleh bayi kembar Chet dan Alex. Tiada lain bayi kembar itu adalah anak dari leader proyek tersebut. Acaranya berjalan cukup lancar. Hey Frank, it's lovely. Di perjalanan pulang, keluarga Alex dan Chet dibajak. Ayah ibunya dibunuh, yang ternyata pembunuhnya adalah rekan bisnisnya sendiri, yaitu Pak Gipi dan Pak Zeng. Chet diselamatkan oleh asisten ayahnya, yaitu Frankie, sementara Alex diselamatkan oleh baby sisternya, lalu dibawa ke panti asuhan dan mereka pun terpisah untuk waktu yang cukup lama. 25 tahun kemudian, tampak Chet sedang melaksanakan bisnis yang sangat dilegalkan di California, yaitu membuka tempat latihan menari dan karate bersama Uncle Frankie. Saat Chet sedang show off di depan beberapa gadis, lalu Uncle Frankie menyuruhnya untuk ambil alih kelas karate. Ternyata di kelas karate ada seorang peserta yang sok jagoan. Kemudian Chet mencoba untuk mengujinya, tapi ternyata hanya mulutnya saja yang jagoan, tapi free kicknya tidak. Lalu Uncle Frank merencanakan tur bisnis ke Hong Kong. Awalnya Chet menolak karena menurut dia mereka ada bisnis di sini yang harus dijalankan. Uncle Frank berdalih dia juga punya warisan bisnis di Hong Kong yang lebih besar. Kemudian Chet setuju kalau mereka bungkus baju lalu berangkat ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, Chet langsung ingin pergi ke hotel, tapi Frankie mengajaknya pergi ke sebuah tempat Domino Island dulu. Lalu di sana Chet dengan sangat bingung, orang beradaptasi dengannya seperti orang-orang di sana telah mengenalnya cukup lama. Ada juga seorang gadis yang langsung mengajaknya ke kamar untuk mantap-mantap. Lalu di sana saat Chet sedang fase pertama untuk enak-enak, tiba-tiba datang seorang pria dan menghantam kepalanya. Chet pun pingsan. Ternyata gadis tadi adalah pacarnya Alex, kembarannya Chet. Lalu saat Chet terbangun, Frankie menjelaskan bahwa Chet adalah kembarannya Alex. Alex tidak percaya memiliki seorang saudara kembar yang menurutnya kembarannya itu sangat banci penampilannya. Bahkan Alex pun berusaha untuk mengusir mereka berdua dari tempatnya. Namun, pacarnya Alex sangat percaya kalau Alex dan Chet saudara kembar karena memang sangat mirip dari wajahnya. Frankie mengetahui semuanya karena selama ini Frankie memang sudah melacak keberadaan Alex di Hong Kong. Frankie sendiri adalah seorang mantan tentara yang kemudian bekerja sebagai asisten pribadi ayahnya Chet dan Alex. Frankie terus berusaha meyakinkan Alex dengan menunjukkan foto mereka berdua saat masih bayi. Sepertinya Alex mulai mempercayainya dan berniat mencari pembunuh ayah ibunya. Namun sebelum itu, sepertinya Alex ingin menguji nyali Chet dan Frankie lebih dulu dengan membawa mereka ke bisnis ilegalnya, menyelundupkan mobil Mercedes curian ke China melalui perairan Hong Kong dengan kapal milik Alex. Lalu pada saat transaksi bisnis itu, mereka dikejar oleh kepolisian Hong Kong. Pembeli mereka dari Cina mengira Alex yang menjebak mereka. Mereka pun beradu akting di tengah perairan Hong Kong. Polisi Hong Kong terus mengejar mereka. Nice going my ass. Shit, move any faster.
Lalu Frankie memiliki ide yang brilian agar polisi terjebak dan tak bisa mengejar mereka. Setelah mereka berhasil selamat dari pengejaran itu, mereka pun pergi untuk makan di warteg. Namun Chad tak terbiasa dengan makanan di Hong Kong. Sepertinya pacar Alex masih belum mempercayai bahwa mereka berdua memiliki warisan terowongan bawah laut yang ada di Hong Kong. Karena itu adalah hal yang sangat besar bagi mereka. Ternyata Daniel, pacar Alex, bekerja pada Pak Gipit sudah sejak 5 tahun lalu. Maka dia ragu jika Frankie tak memiliki bukti yang cukup kuat berupa dokumen. Alex pun terus diyakinkan oleh Frank. Frank menyindir Alex. Jika Alex mengabaikan panggilannya kali ini, maka dia tak bisa menikmati hasil yang sudah diperjuangkan oleh ayahnya hingga akhir hayatnya. Alex pun meminta bantuan kepada Daniel untuk menyelidiki di kantor Pak Gipit. Chad sedang mangkal di depan sebuah kios sendirian. Lalu anak buah Pak Zeng datang menjemputnya. Mereka kira dia Alex. Lalu Chad bertemu dan boncengan sama Pak Zeng. Ternyata akibat pelarian mereka di laut tempo hari, Zeng pun menjadi incaran polisi karena profesi mereka sama sebagai mafia Hong Kong. Intinya Pak Zeng mengajak kerjasama dengan Chad yang disangka Alex untuk pengantaran narkoboy di dermaga Tolu. Namun Chad menolak dengan lantang, lalu dia pun dipukuli oleh tangan kanannya Pak Zeng. Awalnya seperti akan terjadi baku hantam yang seimbang, namun Chad dengan mudah dikalahkan oleh anak buah Pak Zeng yang dulu juga ikut terlibat dalam pembunuhan ayah ibunya. Chad pun diantar pulang dalam kondisi babak belur dengan sebuah kontainer. Setelah kejadian itu semuanya jelas. Chad sangat yakin untuk melanjutkan keterlibatannya. Alex pun tidak tinggal diam. Informasi penting yang diterima Chad dari Pak Zeng adalah tentang tempat di mana Zeng menurunkan muatan narkoboynya. Alex, Chad, dan Frankie pun pergi ke sebuah gedung tua untuk tinggal sementara dan mengatur strategi balas dendam kepada Pak Zeng lebih dulu. Frankie tampak sedang menyiapkan bom. Chad dan Alex pun semakin akrab. Malam harinya mereka pun pergi ke gudang Pak Zeng. Mereka menyelinap lebih dulu untuk memasang bom. Dan kemudian mereka pun berpencar. Alex mengingatkan Chad untuk tidak mengacau dan berjalan sesuai rencana. Akhirnya Chad pun mengacau dan terjadilah aksi tembak-menembak. Lalu saat Chad sedang recoil, ia terjebak laser senjata mengarah padanya. Namun beruntung Frankie membawa sniper bersamanya. Chad pun masih terselamatkan. Lalu mereka berhasil meloloskan diri dengan menggunakan sebuah truk dan Frankie pun langsung meledakkan gudang narkoboy miliknya Pak Zeng. Di sebuah kapal, tampak Alex sedang mengobrol dengan Daniel. Di sana Daniel mengatakan sepertinya hanya buang-buang waktu mencari dokumen terkait proyek ayahnya di kantor Pak Gipit. Karena selama ini Pak Gipit tampil sebagai bisnismen yang baik di mata publik, Alex pun tetap bersikeras sambil memberi semangat kepada Daniel. Saat turun dari kapal, Daniel memberikan informasi penting pada Alex. Dia mengatakan Pak Gipit ada pertemuan bisnis di Climax Club malam ini. Climax Club adalah milik Pak Zeng. Scene berpindah. Pak Zeng dan Pak Gipit sedang rapat dengan para mafia di Climax Club. Alex pun tiba sambil membawa sebuah kotak.
yang katanya kepada penjaga pintu klub adalah wine konyak Prancis, pesanan Pak Zeng. Dan dia meminta penjaga pintu itu, sebut saja Babang Gondrong, untuk mengantarkan kepada Tuan Zeng. Pak Zeng dan Pak Giffith sedang membahas gudang mereka yang dibom malam kemarin. Mereka berasumsi yang membakar gudang mereka adalah saingan bisnis mereka dari dalam, Tuan Nguyen. Tuan Nguyen pun dihabisi oleh tangan kirinya Pak Giffith dengan sadis. Frankie tampak sudah nyantai dengan seorang cewek dan melihat ke arah Alex sambil menunjukkan remote control bom yang dibawa Alex dalam kotak tadi. Babang Gondrong pun membawa kotak tersebut ke ruangan rapat. Zeng bertanya. Babang Gondrong mengatakan, konyak Prancis hadiah dari teman kita, Alex. Zeng pun curiga lalu Zeng mengundangnya masuk. Shed pun menyamar jadi Alex dan membawa sebuah kotak berisikan bom lagi. Babang Gondrong tadi pun bertemu dengan Shed, lalu berkata Zeng mengundangnya masuk ke aula rapat sekarang juga. Shed awalnya berdalih setelah melihat aba-aba dari Tuan Frank, ia pun tiarap. Bom yang di aula rapat tadi pun meledak. Shed, Alex, dan Frankie pun akan melarikan diri, namun di sini mereka terpergok dan ketahuan deh kalau mereka kembaran. Daniel sedang mencari dokumen yang disuruh Alex di kantor Pak Giffith, namun dia terpergok cewek kejam tangan kirinya Pak Giffith. Saat digeledah dia tak mendapat apa-apa. Lalu Daniel menelpon Alex, tapi yang angkat teleponnya si Shed. Ternyata teleponnya Daniel disadap oleh Pak Giffith berkat kecurigaan anak buahnya. Shed pun bergegas pergi untuk menjemput Daniel karena takut-takut Daniel ditangkap. Mereka pun bertemu di kedai mahjongnya Alex. Alex menelpon penjaga warungnya, menanyakan keberadaan Shed. Alex sangat marah dan cemburu mengetahui Shed sedang di kamar berduaan dengan Daniel. Padahal Daniel hanya menunjukkan bukti yang ia dapat di kantor Pak Giffith. Lalu anak buah Pak Giffith datang mencari Daniel dan Shed di kedai mahjongnya Alex. Mengetahui mereka datang, Shed dan Daniel pun melarikan diri dari pintu belakang. Hampir saja mereka tertangkap. Kemudian mereka menaiki kapal dan lari di perairan luas Hong Kong. Setelah menaiki kapal dan berlayar, mereka pun masih dikejar oleh anak buah Pak Giffith dengan helikopter. Namun nasib baik, mereka pun belum ditemukan juga. Helikopter itu juga sempat terbang di atas apartemen mereka. Di rumah, Alex sangat cemas sekali. Dia terus-menerus membayangkan yang bukan-bukan kepada saudaranya bersama pacarnya. Alex benar-benar kacau. Singkat cerita, Shed tiba di apartemen. Alex yang sudah sangat terbakar api cemburu pun menampari Daniel. Shed tidak terima, langsung menendang di wajah Alex. Adu jotos yang cukup menguras energi pun terjadi. Lalu Frankie pun melerai perkelahian mereka. Kalau bukan karena Frankie datang, Alex dan Shed pun sudah sangat hancur. Mungkin saat kecil mereka berdua belum pernah berantem kali ya. Pagi harinya Alex terbangun di tepi pantai, habis mabuk berat semalam. Ia melihat banyak prajurit tentara bersenjata lengkap menyerbu ke apartemen mereka. Helikopter yang mengejar Shed kemarin juga muncul lagi. Ternyata mereka adalah anak buah Pak Giffith. Frank telat menyadari mereka sedang disusupi. Lalu Frank dan Daniel pun ditangkap dan dibawa ke sebuah pabrik untuk ditawan dan jadi bahan pertukaran untuk si kembar. Terlihat Alex dan Shed pun sudah menangkap salah seorang anak buah Pak Giffith. Lalu mereka memaksanya untuk memberitahu di mana Frank dan Daniel disekap. Alex dan Shed pun pergi ke pabrik dengan menyamar. Frank terlihat disiksa bersama Daniel untuk mengungkap keberadaan si kembar. Namun Frank masih tetap kekeh. Tak perlu diragukan lagi kesetiaannya. Alex dan Shed tampak sangat kompak demi menyelamatkan Frank dan Daniel. Alex dan Shed menyelinap ke pabrik. Karena terdengar suara tembakan, Pak Giffith dan Zeng pun tahu kalau si kembar telah tiba. Namun tak diketahui secara pasti di mana posisinya. Lalu si mata satu pun berpura-pura menembak Frank. Kemudian Shed pun histeris dan diketahui di mana posisinya Shed.
Lalu anak buah Zeng menyisir lalu menemukan Chad, dan baku tembak pun terjadi di atas sana. Bang Jago menemukan Alex dan mencoba perundungannya adu jotos dengan Alex. Sementara si mata satu menemukan Chad. Chad pun mencoba beberapa kali menahan si Big China. Namun akhirnya Big China harus terima terbakar dengan arus listrik. Ledakan pun terjadi karena banyak BBM yang bertumpahan di sana. Akibat dari ledakan itu, Pak Gibi pun akan pergi. Mereka pikir si kembar sudah mati. Ternyata tidak. Alex muncul untuk melepas tali ikatan Daniel dan Frank. Lalu si cewek kejam itu berhadapan dengan Alex dan berusaha untuk menghentikan Alex. Namun apa boleh buat, tenaga kurang bila dibanding Alex. Dia pun mampus. Pak Zeng dan Pak Gipit pun melarikan diri melihat keganasan si kembar. Alex memiliki Pak Zeng untuk diburu. Sementara Chad dan Daniel hampir saja tertimpa kontainer yang dijatuhkan Pak Gipit. Alex masih mengejar Pak Zeng ke atas kotrek. Akhirnya Pak Pipit pun kehabisan napas karena capek kejar-kejaran. Alex pun menghabisinya dengan sangat mudah. Mengejarnya aja yang capek. Tekorin mudah banget katanya. Chad kemudian menjatuhkan diri ke air. Yang selanjutnya saat Pak Pipit turun, entah bagaimana Chad sudah berada di ruang operator kontainer. Pak Pipit pun dijatuhi hukuman mati.